Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti selalu sehat ya. Meskipun pagi ini sekolah minggunya masih online, tidak ketemu langsung. Tapi kakak percaya kalian tetap semangat ya di rumah. Nah adik-adik, pagi ini Kak Ari bawa dua perempuan yang sangat cantik. Kalian kenal nggak? Nah pasti nggak kenal kan? Nah, Kak Ari akan kenalkan. Silakan. Halo, nama saya Gabriela. Halo, nama saya Queenie. Ya, ini Gabriela, yang ini Queenie. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak ini tempat mana? Kok panas banget ya? Ya, Adik-adik di rumah tahu nggak ini tempat mana? Nah, suasananya panas. Tadi Kak Ari bersama Gabriela bersama Queenie naik unta, cuman untanya ditaruh di sana jauh karena udah kelelahan, udah kecapean saking panasnya. Nah, pagi ini kita mulai sekolah minggu online. Adik-adik udah siap? Kita akan memuji Tuhan. Nah, silakan biar lebih semangat lagi, adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan melalui sekolah minggu ini dengan bangkit berdiri, dengan menaikkan pujian dari terbit matahari. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dari pagi, siang, sampai malam. Kak, tadi kita sudah puji-pujian. Sekarang kita mau apa ya? Sebelum melanjutkan puji-pujian, kita mau berdoa dulu. Jadi yang mau memimpin berdoa siapa? Saya, Pak. Oh, jadi Queenie yang mau berdoa. Iya. Nah, adik-adik di rumah, sebelum melanjutkan pujian, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Queenie. Yuk adik-adik kita berdoa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pagi ini. Tuhan, kami akan sekolah minggu online. Pimpin kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan
memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati juga teman-teman kami di rumah. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, setelah berdoa, kita akan melanjutkan pujian kita. Nah, adik-adik, yuk kita kembali memuji Tuhan, yaitu iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Ibi, Iya, Pak. Winnie, Iya Pak. tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Nah, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Pak, yang nanti membawakan firman Tuhan siapa ya? Nah, nanti yang membawakan firman Tuhan yaitu Ibu Sukarni. Judulnya apa, Pak? Judul ceritanya Yesus berpuasa dan menang. Nah, Gaby, Winnie, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji kembali pujian. Oh ya Pak, judul pujiannya apa ya? Judul pujiannya Dalam Nama Yesus. Yuk adik-adik di rumah, kita akan memuji Tuhan kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak? Baik-baik semua bukan? Sekarang kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Dan pada saat ini anak-anak, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Anak-anak duduk yang manis, buka Alkitab. Anak-anak sudah siap semuanya Alkitabnya? Baiklah. Sebelum kita membaca Alkitab, anak-anak duduk yang manis, lipat tangan, tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami agar kami boleh duduk manis mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yang demikian firman-Nya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, demikianlah anak-anak firman Tuhan. Nah, anak-anak, kenapa ibu memakai baju yang seperti ini? Karena ibu mau mengajak anak-anak berjalan-jalan. Kira-kira jalan-jalannya kemana ya anak-anak? Yaitu ibu akan mengajak anak-anak semua jalan-jalan di padang gurun anak-anak. Wah, anak-anak, kalau jalan-jalan di padang gurun itu udaranya bagaimana ya anak-anak? Panas. Tapi kalau malam hari dingin sekali anak-anak. Apalagi kalau di padang gurun itu makanan nggak ada, minuman apalagi tidak ada. Panas sekali. Kalau begini, Ibu Sukari jadi ingat Tuhan Yesus waktu berpuasa di padang gurun
dan dicobai oleh iblis, tapi menang. Anak-anak, sebelum cerita kita lanjutkan, anak-anak saksikan dulu video Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan menang. Selamat menyaksikan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton video, bukan? Anak-anak, video yang kalian tonton tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun dan digodai oleh iblis, tetapi menang. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus pergi menuju ke padang gurun. Dan di padang gurun, Yesus berpuasa, anak-anak, selama 40 hari, 40 malam. Anak-anak bayangkan, tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Tentu
Yesus merasa lapar dan haus. Nah, anak-anak, setelah Yesus selesai berpuasa selama 40 hari, datanglah iblis mau menggoda Tuhan Yesus. Anak-anak, ingat gak? Berapa kali Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Yaitu, berapa ini anak-anak? 3 kali. Yang pertama, yaitu, siapa anak-anak yang bisa menjawab? Betul. Yesus setelah selesai berpuasa karena lapar dan digoda oleh iblis, yaitu Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Tetapi apa jawab Yesus kepada iblis, anak-anak? Tidak mau. Apa yang dikatakan Yesus kepada iblis? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, anak-anak, percobaan yang pertama gagal. Iblis tidak bisa menggoda Tuhan Yesus. Sekarang yang kedua, apa ya anak-anak? Siapa yang ingat tadi? Yaitu Yesus oleh iblis dibawa ke kota suci dan dibawa naik ke atap bait suci. Kira-kira tadi Yesus disuruh apa ya anak-anak? Siapa yang masih ingat videonya? Yaitu Yesus disuruh terjun anak-anak, suruh menjatuhkan dirinya ke bawah. Kata si iblis tadi, katanya Tuhan akan menyuruh para malaikatnya untuk menopang supaya kaki Yesus tidak terantuk oleh batu. Tetapi anak-anak, apakah Yesus mau? Tidak. Yesus tidak mau. Bahkan Yesus berkata kepada iblis itu, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Itu yang kedua anak-anak. Iblis gagal lagi. Dan yang ketiga, apa ya tadi itu? Siapa yang ingat? Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Oh iya. Iya betul. Yesus diajak ke puncak gunung yang tinggi anak-anak. Dan di sana Yesus diperlihatkan oleh kemegahan dunia ini. Dan iblis menyuruh Yesus supaya apa anak-anak? Supaya Yesus mau sujud menyembah kepada iblis. Maka kerajaan dunia yang indah ini akan diberikan kepadanya. Lagi-lagi iblis tidak bisa menggoda Yesus. Bahkan apa yang dikatakan Yesus kepada iblis anak-anak? Enyahlah engkau iblis, sebab tertulis hanya Tuhan Allah saja yang disembah, dan engkau harus berbakti hanya kepada Tuhan Allah. Nah anak-anak, sudah 3 kali iblis menggoda Yesus di padang gurun, tetapi gagal semua.
dan iblis merasa malu, takut, dan akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Dan para malaikat datang kepada Yesus melayani Yesus. Nah, anak-anak, Yesus ditawarkan beberapa hal oleh iblis, tetapi sama Yesus ditolak. Yesus tidak mau mengikuti perintah iblis karena Yesus hanya mau mentaati Allah Bapa yang ada di surga. Demikian juga anak-anak, kita harus ingat dan berjaga-jaga supaya kita tidak mudah digoda oleh iblis. Kita sering mendapat godaan, tantangan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Kita harus berdoa, berserah kepada Tuhan. Maka kita akan menang dari semua godaan iblis. Contohnya, kalau anak-anak mau tidur, tidak berdoa dulu. Itu menurut anak-anak taat kepada Tuhan atau taat kepada iblis? Siapa yang bisa menjawab? Betul. Kalau anak-anak mau tidur berdoa dulu, berarti anak-anak taat kepada Tuhan. Tetapi ada juga anak-anak yang tidak mau berdoa dulu sewaktu mau tidur. Berarti menurut anak-anak itu taat kepada siapa? Taat kepada iblis atau taat kepada Tuhan? Tentu itu tidak taat kepada Tuhan, taatnya kepada iblis. Contoh lain, coba kalau hari Minggu anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu secara online, itu anak-anak taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan atau kepada iblis? Tentu anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online berarti taat kepada Tuhan. Tapi untuk anak-anak yang tidak mau mengikuti ibadah sekolah minggu secara online, berarti anak-anak itu tidak taat kepada Tuhan, taatnya kepada iblis, dan itu berarti kalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menang, tidak boleh kalah dengan godaan. Anak-anak, ada tugas loh dari ibu, yaitu anak-anak tuliskan di kolom komentar 2 perbuatan yang baik, maksudnya yang taat kepada Tuhan, dan 2 perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nanti oleh ibu akan diperiksa siapa yang mengerjakan tugas. Berarti anak-anak taat kepada Tuhan. Tapi yang tidak mengerjakan tugas berarti anak-anak tidak taat kepada Tuhan. Dan taatnya kepada siapa anak-anak? Kepada iblis. Tidak boleh ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat hanya kepada Tuhan. Amin. Ibi, ini tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Bagus, Pak. Mengerti. Ya, tadi kan menceritakan tentang Yesus berpuasa dan menang. Jadi kita harus bagaimana? Jadi kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja.
harus rajin beribadah, rajin baca Alkitab, dan rajin berdoa. Ya, adik-adik di rumah, seperti cerita tadi, Yesus sudah berkuasa dan menang dari godaan iblis. Nah, adik-adik di rumah, sekarang waktunya untuk aktivitas. Nah, untuk aktivitas, adik-adik bisa lihat di link di bawah ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan foto-foto anak waktu sekolah minggu online yang minggu kemarin, yaitu foto waktu mengerjakan aktivitas dan foto-foto ketika menyaksikan ibadah online pada minggu yang kemarin. Silakan, selamat menyaksikan. Oh ya Pak, sekarang waktunya persembahan loh. Oh iya, hampir lupa. Bagaimana cara ngasih persembahannya? Ya. Nah, adik-adik di rumah, sekarang waktunya untuk persembahan. Caranya, adik-adik cukup memasukkan uang ke dalam amplop. Kayak gini ya Pak? Ya, adik-adik memasukkan uang ke dalam amplop seperti ini. Atau adik-adik bisa memasukkan ke dalam wadah. Nanti simpan dulu di rumah. Ketika ada sekolah minggu di gereja, adik-adik bisa dibawa. Atau adik-adik bisa diserahkan ke tata usaha gereja setiap hari kerja. Nah, sambil adik-adik mempersiapkan persembahan, kakak sama Gaby sama Winnie akan memuji Tuhan kembali. Ya, kita akan memuji Tuhan kembali. Ku menang, ku menang. Yuk adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri semua. Kita akan memuji Tuhan. Ku menang, ku menang. Ikuti gerakan kami ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, jadi ini ibadah sudah selesai. Sebelum pamitan kepada teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, kita akan tutup dalam doa. Nah, sekarang giliran Gaby yang berdoa ya. Iya Pak. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat melakukan ibadah hari Minggu ini. Walaupun kami hanya beribadah online, tetapi kami masih bisa bersyukur kepada-Mu. Sertai dan berikan kesehatan kepada orang tua kami, anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap puji syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu online pagi ini sudah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa, adik-adik harap mengirimkan foto kegiatan waktu mengikuti sekolah minggu online dan foto hasil karya aktivitas kalian. Nah, foto tersebut semuanya bisa dikirim ke nomor WA guru kelas masing-masing kalian ya. Jangan lupa, yuk Gaby, ini kita pamitan ke teman-teman di rumah. Selamat Hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.